Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan Project Hero yang sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan ke dalam database. Sekarang kita akan menampilkannya kembali di halaman main screen sesuai dengan data yang ada di dalam Cloud Firestore. Caranya bagaimana? Sekarang kita ke Android Studio dulu. Pada file main screen.dart atau halaman main screen, kita perlu memanggil package dari Cloud Firestore terlebih dahulu. Kita import aja Cloud Firestore. Lalu kita deklarasikan variabel untuk menyimpan nama hero dan moods-nya dengan tipe data string. Sini kita buat dulu yang pertama nama hero. Kita berikan nilai defaultnya supaya saat belum ada di dalam database tidak menampilkan nilai 0 di layar. Jadi di sini saya berikan aja superhero name. Begitu juga dengan moods-nya. Kita buat juga objek atau variabel untuk menyimpan instance dari kelas Firebase Firestore yang diambil dari collection yang sudah kita buat, yaitu collectionnya adalah moods. Jadi caranya di sini kita buat dulu variabelnya pakai var, namanya bebas. Di sini saya akan buat menjadi private Firebase Firestore. Kalian bebas menamakannya menjadi apa aja. Lalu di sini diambil dari kelas Firebase Firestore yang mengarah dari collectionnya, instance collection moods. Oke, jadi rootnya adalah collectionnya. Selanjutnya kita akan buat metode untuk mengambil data dari Firestore, dan mengambil datanya itu jadi setiap ada perubahan atau event dia akan mengupdate UI yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi di sini pertama kita buat dulu ya, namanya bebas. Di sini saya kasih nama stream Firestore data. Sini kita akan panggil objeknya yang tadi. Karena objeknya memiliki root di dalam collection, jadi kita bisa langsung memanggil di dalam dokumen ID-nya. Dokumen ID kan tadi kita simpan berdasarkan email. Jadi kita panggil lagi di sini login user, email, lalu kita ambil snapshot semua data di dalam dokumen ID tersebut. Lalu setiap perubahan data akan didengarkan dengan metode listen dan diassign ke dalam event. Nah, di dalam event ini kita akan melakukan pengecekan apakah data dari event tersebut tidak sama dengan 0. Jadi, jika iya, assign nilai dari data fields yang ada di dalam Cloud Firestore ke variabel yang sudah kita deklarasikan. Jadi di sini kalau kita lihat, sini fields-nya, jika data ini memang ada, maka kita akan assign ke dalam variabel string nama hero, moods hero, dan juga image profile. Oke, caranya di sini if event data tidak sama dengan 0, maka kita set state nama hero sama dengan event data. Jadi kita isi string nama hero dengan data dari Firebase dari fields nama hero. Perlu diketahui fields ini harus sama persis dengan yang ada di dalam Firebase. Jika terjadi perbedaan maka akan terjadi error di dalam aplikasi kita. Selanjutnya image profile. Sekarang kita panggil stream Firestore data ini di instead. Jadi setiap halaman main screen dipanggil, dia akan memanggil juga metode stream Firestore data. Lalu di dalam teks yang ada di bawah, superhero name ini kita ganti menggunakan interpolasi dari string yang sudah kita deklarasikan. Namanya yaitu nama hero. Di bawah juga moods-nya kita ganti menjadi moods. Lalu untuk gambarnya tidak perlu ya, karena dia sudah digunakan pakai network image sebelumnya. Selanjutnya untuk mengupdate datanya, saat kita input di dalam halaman create moods, di sini kita perlu tambahkan when complete seperti pada user display name. Jadi kita coba panggil when complete. Di sini kita langsung panggil aja stream Firestore datanya. Sekarang kita save, stop dulu aplikasinya, lalu jalankan kembali.
Sini kita lihat langsung terupdate ya dari dalam database karena kita panggil stream Firestore datanya di dalam init state. Sekarang kita coba rubah dengan data yang lain. Contohnya kita buat dari hero misalkan Daredevil, kita isi moods-nya. Oke, kirim data ke database. Berhasil. Kita periksa lagi di sini. Sini ya. Dia mengoverwrite data sebelumnya. Lalu kembali ke Android Studio, kita coba back. Dia sudah terupdate di dalam main screen-nya. Sini kita tinggal menambahkan sedikit. Jadi di dalam create mood screen, saat kita klik buttonnya, dia akan kembali ke halaman main screen. Itu gampang. Kita tinggal tambahkan aja navigatornya. Pop supaya kembali ke halaman sebelumnya. Oke, save. Kita coba lagi yang lain. Misalkan Robin. Save. Ya, dia otomatis ke halaman sebelumnya lalu mengupdate datanya. Kita juga bisa menambahkan button delete untuk menghapus data di dalam database-nya. Sekarang kita ke main screen, kita buat lagi di sini metode baru untuk menghapus void delete moods bersifat asinkronus karena akan merubah data di dalam database. Lalu await dari Firebase Firestore. Kita arahkan ke dokumen ID-nya, login user, email, lalu kita panggil metode delete. Sekarang kita coba buat raise button di bawah dari moods hero-nya nih. Kita buat aja raise button. On press-nya kita langsung kasih function yang memanggil metode delete mood. Kita save, coba jalankan dulu. Ini ada ya. Kita cek ya di dalam Firebase. Dia udah terhapus, tapi di sini tidak berubah. Sekarang kita balik ke Android Studio-nya. Sini saya lupa memberikan chartnya. Kita kasih teks supaya ada nama dari buttonnya. Misalkan delete modes. Lalu kita buat set state supaya dia membuild seluruh widget dari awal sehingga dapat terupdate. Karena jika tidak di set state, maka tidak akan ada perubahan di dalam tampilan aplikasi kita. Selain itu, kita perlu mengembalikan nilai dari variabel image profile, nama hero, dan juga moods-nya, maka dia akan menampilkan nilai 0. Untuk itu di sini kita berikan nilai default-nya lagi seperti yang ada di atas. Sini ya, kita copy aja supaya gampang. Paste, yang ini kita hapus. Terus stringnya juga kita hapus karena sudah dideklarasikan di atas. Oke, save. Ya, kalau di delete dia kehapus. Kalau tadi kan di delete hanya di dalam database-nya saja, tapi di UI-nya tidak berubah. Sekarang berubah. Sekarang kita coba lagi, tambahkan misalkan Iron Man atau Iron Fist saja. Fire. Oke, terupdate di UI. Begitu juga di dalam database. Fire, Iron Fist, sekarang kita hapus, terhapus juga dalam Firestore. Oke, pada tahap ini kita sudah berhasil menyelesaikan project Superhero Moods, di mana kita sudah berhasil mengambil data dari API, lalu kita membuat sistem login menggunakan Firebase Auth, dan yang terakhir kita menyimpan data tersebut di dalam Cloud Firestore. Selain itu, kita juga bisa menampilkan kembali data di dalam database ke dalam UI yang kita buat. Namun, sebenarnya di dalam aplikasi ini terdapat kekurangan, yaitu kita melakukan set state setiap terjadi perubahan data pada aplikasi. Dalam menggunakan set state, berarti kita merebuild seluruh widget yang ada di dalam satu kelas stateful widget. Hal ini tentunya membutuhkan banyak resource untuk menjalankan aplikasi kita. Maka itu dibutuhkan suatu state management sehingga jika terjadi perubahan hanya melakukan perubahan pada suatu widget tertentu saja, tidak harus pada satu kelas atau satu halaman ini. Untuk itu kita akan pelajari pada video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.